Shalom, Bung Jeffrey. Nah ini kenalan sama Halo Ibu Bu Jeffrey, Koni. selamat sore. Bu Selamat Koni, sore. sebelum ngobrol Iya, Pak Jeffrey, ya saya mau kasih tahu Ibu Koni, salah satu pengagum berat Ibu Koni, ini nih Jenderal OPM 1 ini, ya Jeffrey Bomanak. Dia sangat kagum sama Ibu Koni, luar biasa. Lanjut, Bung Terima Jeff, kasih Pak silakan. Jeffrey. Anda mau sampaikan sesuatu kepada Ibu Koni, silakan. Ini sorry, ini ketua OPM Bu, tampangnya aja Ya, sangat, tapi hatinya baik dan dia oh sangat loh, sangat hormat, respect, luar Bishop, biasa. Bishop, Ya, let me tell you something about my mom. My yes. mother, Nyonya Anis Karensi Adiwinata, itu dulu yang mengembangkan asmat dengan bersama Mbak Tutut dan Ibu Tin ke seluruh dunia. Mami itu yang bawa kesenian asmat. Aku punya adik kandung, adik angkat, sekarang sudah jadi camat. Di Asmat sana itu adik angkat tuh tinggal di rumah. Jadi I know orang Papua kayak apa. They are very soft heart sebenarnya. Cuman suka gampang dibujuk, nyebelin deh. Bujuknya sama bule-bule itu ya. Jeff, come on bro, langsung Ya, sama Madam Koni, silakan. baik. Seperti biasa saya harus menyampaikan syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan juga kepada pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat internasional. Saya yakin bahwa I'm very excited. Ibu Koni bisa ada dalam program ini luar biasa dan salah satu kehormatan yang besar bagi rakyat Papua. Kami tahu bahwa saya sendiri sangat support dengan semua idealisme dan juga Ibu Koni sangat kritis dan saya bisa katakan Ibu Koni sangat cerdas dalam analisis militer internasional perspektif dan juga mungkin saya dengan Ibu Koni kami pendukungnya Rusia lah gitu. Kurang Koni. Ya. Baik, jadi Ibu Koni kembali kita dalam konteks West Papua. Ada satu pertanyaan yang nanti saya berikan, pertanyaan sangat simpel. Tapi pertanyaan ini dia keluar atas dasar lubuk hati bangsa Papua, rakyat Papua dalam konteks demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai ketuhanan dalam sistem bangsa Papua. Pertanyaan ini kepada Ibu Koni tapi ditujukan untuk juga Presiden Joko Widodo dan seluruh TNI Polri, semua perangkat pemerintah Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau rakyat Papua mau merdeka dan berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa yang sama seperti bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di bumi, di mana salahnya? Apa salah rakyat Papua seperti bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya? Jadi itu pertanyaan. Ibu Koni bisa jawab sekarang dan juga tidak usah jawab juga tidak apa-apa. Tapi ini pertanyaan bersifat bangsa ke bangsa. Pertanyaan bangsa Papua kepada bangsa Indonesia. Ya. Baik, Ibu Koni. Jadi terima kasih untuk menjelaskan sejarah yang begitu baik dalam paparannya tadi. Sungguh luar biasa Ibu Koni. Ada beberapa sejarah yang memang betul kamu tahu. Oke. Ya, silakan menjawab ya. Terima kasih ya. Jadi saya izin jawab nih Bishop ya. Jadi terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi kembali, kalau apanya sorry saya tidak dengar. Salah. Sama sekali nggak salah. Semua orang saya lanjut ya. Jadi pertanyaan itu bisa Ibu Koni dijawab kemudian. Tapi di balik dari pertanyaan itu saya mau menyampaikan beberapa hal yang penting. Biar aja dulu Bu, nggak apa-apa. Ya, silakan. Bung Jeff lanjut. Saya wajib mendengar. Iya. Bung Jeff, tadi sebenarnya Ibu Koni bicara, ini dia kadang-kadang di Papua ini masalah Bu. Nggak apa-apa, sambil menunggu dia kembali, Ibu terangkan tadi pertanyaannya. Apa salahnya Bu, kalau kami mau merdeka? Jadi gini, semua orang itu bebas merdeka, bebas menentukan nasib sendiri, betul. Tetapi pada ruang, waktu, dan saat yang tepat. Tadi kan saya ulang-ulang berapa kali bilang, Bishop, kenapa itu tidak dilakukan di era dulu 1800 tahun lalu atau 1600 tahun lalu atau 1400 tahun lalu? Kenapa udah jadi Indonesia dah? Karena yang jadi masalah
Beliau berarti berharap kita mundur lagi dari sejarah, padahal sudah ada kebulatan tekad saat PPRA itu dilaksanakan. Jadi menurut saya kita nggak ada guna membahas mundur, karena gini ya, di PPRA itu kalau saya boleh baca tuh ya, dia tuh bilang menjunjung tinggi maksud baik dari pemerintah kami yang sah, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Kami hanya mengetahui satu pemerintah kami yang sah, yaitu pemerintah Indonesia. Dan kami serahkan pelaksanaan penyelesaian persetujuan New York ke dalam tangan pemerintah kami yang sah, pemerintah Indonesia dan perwakilan rakyat. Dan kami, seluruh rakyat wilayah KPS, siap sedia melaksanakan rencana pembangunan yang telah dibicarakan pemerintah. Jadi intinya itu ada take and give, gitu Bang. Dan sudah berjalan. Why we should go back? Kalau sekarang kita mau mundur lagi, saya bisa mundur lebih jauh. Kita mau main mundur nih, ya. Kita main mundur. Ayo kita main mundur, kita mundurkan ke perang Tidore. Kenapa waktu itu mau di bawah Tidore? Bayangkan, kenapa mau di bawah Tidore? Contoh, saya mau bilang begini Bishop, kita ini berharap ada rasa persatuan dari seluruh elemen. Bishop tahu Laut Cina Selatan? Kenapa sampai sekarang Kepulauan Laut Cina Selatan itu tidak bisa dimenangkan oleh even lembaga hukum internasional? Karena arsip, Bishop. Karena arsip. Sekolah perang saya itu di Taiwan. Saya itu juga belajar Laut Cina Selatan di Cina. Jadi I heard two issues of this ya. Dari bukti Cina apa, dari bukti Taiwan apa. Tapi no matter what is your story, satu hal yang pasti. Semua bukti kepemilikan Nansha, Sparkly dan all the island di Laut Cina Selatan itu ada di Taiwan. Sehingga bukan tidak ada historical claim, ada, tetapi historical claim-nya ada di Taiwan. Nah, itulah menurut saya kekuatan arsip itu penting, dan itulah kenapa saya berbicara konteks Papua ini dalam kekuatan arsip Republik Indonesia. Saya tadi berharap Pak Jeffrey itu gabung dari awal, sehingga tahu waktu di pointers di awal itu Pak Jeffrey saya sudah nyatakan my position. Kita kan kalau maju ke meja itu sudah harus dari posisi kita kan. My position is perspektif merah putih dengan menjaga marwah kehormatan negara saya NKRI tadi. Maka saya harus menyampaikan bagaimana menegakkan sehormat-hormatnya, seberdaulat-berdaulatnya negara saya tadi, negara Kesatuan Republik Indonesia. That is my position. Sehingga tadi saya udah ulang, bukan nggak boleh, salah waktu, udah salah. Mestinya nenek moyangnya Pak Jeffrey dulu yang minta, bukan sekarang. Kita dari mulai sudah perjanjian atau sudah PBB itu sudah selesai. Jadi bukan nggak boleh Pak Jeffrey. Sama seperti HRE lah. Sekarang HRE itu udah selesai. Memang masih ada sih sempalan-sempalan yang masih bilang tetap mau dihidupkan. Tapi kan kita lihat nggak mungkin bisa bergerak karena Inggris sudah jelas statusnya. Itu kenapa juga tadi saya bilang kalau tentang Inggris yang mau ikut-ikutan di parlemen atau kawan-kawan yang berjuang di Inggris, Pak Jeffrey dengan segala hormat ya, saya sih malah kalau boleh akan tulis surat ke King Charles kalau ini terus-terusan. King Charles please deh lo usilin negara lu lah. Negara gue mah negara gue aja gitu loh. Maksud aku tuh janganlah dipanas-panasin. Karena begini, saya tuh ingin adik-adik saya punya adik loh di Papua, jangan salah. Jadi saya punya adik angkat saya tuh saya anggap seperti adik saya sendiri. Dia tinggal di Papua. Saya ingin Papua itu tenang. Saya ingin Papua damai. Saya tahu betul Presiden Jokowi itu ingin apa memajukan Papua. Jadi kalau ini semua kita bereskan, kita lihat aja yang paling dekat tuh GAM. Kenapa sekarang GAM? Kenapa Aceh bisa settle, ini enggak? Karena saya cuma mengajak Anda boleh berkeyakinan untuk memerangi. Namanya kita perang untuk keyakinan itu saya malah hormat. Tetapi dalam keyakinan pada koridornya. Kalau kita akhirnya malah merugikan banyak orang, merugikan sesama kita buat apa? Pak Jeffrey ingat saya ngomong soal Zelensky dari awal. Saya marah sekali sama Zelensky. Karena buat saya dia bukan berjuang. Dia bunuh rakyat itu namanya. Nggak mungkin secara matematik dari awal saya bilang. Makanya ketika saya sampai berantem sama dubes Ukraina, dia bilang nggak bisa. 2 minggu juga kalah tuh. NATO akan turun tangan. Nah, lihat hari ini. Dan Rusia itu akan menang berapa tahun lagi ke depan juga gitu. We have to be able to measure ourselves. Jadi kekuatan kita tuh harus kita bisa ukur. Kalau hanya menyakiti lebih besar, kenapa? Gitu. Indonesia nggak pernah membenci untuk Papua. Kita selalu merangkul adik-adik kita, kawan-kawan kita. Berapa minggu lalu dari mama datang Pak Jeffrey dari Papua. Pak Jeffrey tahu nggak? Dia datang ke rumah saya sampai kaget. Karena saya tuh punya rumah 2 Pak Jeffrey. Satu di Jakarta, satu di Sentul. Beliau datang, satpam saya bilang, dan saya nggak pernah janji, saya ngerasa dosa. Aduh, siapa ini? Apa saya lupa? Bukan Pak Jeff. Jadi dia itu ibu-ibu yang merasa daerahnya tuh rusak lingkungannya.
rusak lingkungannya, sehingga dia udah pusing nulis surat katanya ke presiden, nulis surat ke menteri maritim, karena areanya area laut kalau nggak salah Pak Jeff. Itu nggak pernah ditanggapin. Lalu dia nyari saya, nggak tahu dapat dari mana alamat saya, tiba-tiba di rumah. Padahal saya waktu sedang harus banyak pergi. Akhirnya tuh saya berusaha, saya batalkan berapa meeting, saya temui mama-mama itu. Dan saya kasihan karena dia rupanya diturun orang. Tuntut ini, tuntut itu, kesana kesini dimintain duit. Kan nggak benar Pak Jeff. Jadi saya bilang, oke Mama, saya kasih tahu nih jalan keluarnya. Saya kasih tahu lah rahasia saya yang canggih supaya beliau area dia tinggal akan maju, kemudian pengangguran tidak terjadi dan lain-lain. Tapi kan saya cuma akademisi Pak Jeff. I will help everything that I can, ya kan? Tetapi kembali kita yakin aja gini, kita ini sebenarnya ke satu tujuan. Tapi tidak satu hal Pak Jeffrey, dengan segala hormat. Kalau merdeka dari negara kesatuan Republik Indonesia, berarti Pak Jeffrey akan berseberangan dengan saya. Karena sekali lagi, saya itu sangat mencintai tanah air saya. Saya nggak mau ya apa yang dipersatukan oleh Bung Karno dengan darah dan air mata dan perjuangan semua orang sampai kita menjadi NKRI itu lantas. Jadi saya menghormati posisi Pak Jeffrey, tapi saya mencoba Pak Jeffrey gini ya. Kalau saya boleh dukung Pak Jeffrey nih, dukungnya begini. Pak Jeffrey robahlah jadi partai lokal, bukan jadi tentara lokal. Kalau jadi partai, wah pasti keren. Nanti Pak Jeffrey malah jadi ketua DPRD atau apa. Jadi your aspiration itu bisa disampaikan. Saya kan nggak tahu gelisahnya Pak Jeffrey itu apa. Saya nggak ngerti. Tapi kalau merdeka sih kayak jauh Pak Jeffrey. I don't want to look down at your fight ya. Tapi menurut saya jauh karena Pak Jeffrey itu menghadapi negara sah. Sama seperti tadi saya bilang, saya tuh orangnya nggak mau pabaliut, kalau bahasa Sunda tuh nggak mau liar gitu. Jadi kalau dimasalahkan tentang tentara kita ya Inggris aja melakukan kok ketika ARR itu bisa dihajar sampai jadi Sinn Féin, bisa bikin partai politik karena kekuatan militernya dulu dilemahkan. Nah, jadi dengan segala hormat kalau Pak Jeffrey mengedepankan kekuatan militer, saya akan minta dengan segala hormat Panglima Yudo hajar dengan kuning dengan merah, dengan kuda hitam, kuda hijau, kuda biru, pokoknya saya pakai baju merah karena ingat Bu Mega mengebereskan kasus GAM. Jadi sekali lagi kita tunggu segala keputusan jelas dari Pak Jokowi. Dan Ibu mohon izin, waktunya Ibu hampir habis. Tolong satu kali lagi Jeffrey bicara. Jeff, silakan. Terima kasih. Jadi sangat penting sekali. Saya hanya karena posisi saya saat ini sebagai ketua organisasi Papua Merdeka. Dan saya militer kami TPNPB yang saat ini Ibu sedang mencoba dan pemerintah Indonesia untuk melawan kami. Tetapi saya perlu menjelaskan suatu hal yang sangat penting bahwa yang pertama kembali kami melihat syarat untuk mendirikan negara itu saya pikir Ibu Koni tahu, yaitu bagaimana ada wilayah, rakyat, kemudian ada pengakuan internasional dan kekayaan. Jadi rakyat Papua dalam perspektif sejarah bahwa entah kita mau berpikir pandangan kita terhadap Belanda seperti bagaimana, entah kita mau bilang Belanda pecundang dengan strateginya divide impera dan segala macam, tetapi dalam proses sejarah dan pengalaman orang Papua sejak 1910 sampai dengan 1960 di mana Belanda berdasarkan resolusi 1514 memberikan garansi dan memfasilitasi rakyat Papua untuk bisa mendirikan sebuah negara, dan itu merupakan manifesto dalam perspektif bangsa Papua. Sejak puluhan tahun Belanda ada di Papua, belum pernah satu peluru kena rakyat Papua. Itu bukannya harus catat. Tidak pernah ada satu peluru Belanda yang kena orang Papua. Itu membuat orang Papua membandingkan antara Belanda dengan Indonesia, itu perbedaannya sangat jauh. Bagi orang Papua, dalam proses sejarah itu, seperti 1 Mei kemarin, kami mengatakan bahwa itu aneksasi, bukan integrasi. Baik. Kembali ke perspektif OPM dan TPNPB. Terima kasih untuk luar biasa Ibu Koni punya sedikit footnote yang bisa tahu tentang sejarah kami. Ibu hebat. Jadi Ibu, saya minta dengan hormat bahwa saat ini ketua organisasi Papua Merdeka adalah kami. Saya militer kami itu TPNPB. Saya akan kirim sejarah kepada bisa belajar sejarah TPNPB OPM atau OPM TPNPB, sehingga Ibu dapat mendefinisikan OPM TPNPB itu sebetulnya organisasi kriminal, teroris atau apa. Jadi itu hal yang sangat penting. Sebuah negara mau merdeka dia punya sejarahnya. Dalam konteks apapun memang harus dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau misalnya kita bilang TPN itu KKB,
Ibu tanya saja semua orang Jawa di Papua. Tidak ada satu orang Jawa merasa tidak aman di Papua, Ibu. Saya mau menyampaikan itu. Orang Papua punya dasar filosofi, karakternya itu kasih. Dia sangat mengasihi orang Jawa. Dan konteks TPNPB saat ini, OPM, kami tidak melawan rakyat sipil. Kalau TPNPB melawan rakyat sipil, Ibu Koni, TPNPB bukan jumlahnya 50. Itu salah. Kami punya kodap di seluruh 7 wilayah adat. Dari 7 wilayah adat di masing-masing kabupaten kami punya kodap. Dan semua pasukan TPNPB ada. Kami tidak pernah menargetkan rakyat sipil. Rakyat sipil tidak tahu apa-apa. Kami mengimplementasikan hukum perang internasional. Jadi tidak akan pernah ada rakyat sipil dibunuh di mana-mana. Dan kalau ada indikasi rakyat sipil yang dibunuh atau itu berarti indikasi dalam laporan Papua Intelligence Service bahwa orang ini dia ada punya hubungan dengan TNI. Dan itu biasa. Oke, saya perlu sampaikan sama Ibu bahwa dengan penuh rasa hormat, Ibu Koni dan juga semua jajaran pemerintah saat ini, tolong mendefinisikan OPM sebagai apa berdasarkan historical politik. Kami punya sejarah. Dan sebelum pemerintah menstigma OPM sebagai teroris, atau juga dalam penjelasan Ibu seperti Irlandia, pemberontak Irlandia, yang saat ini dikejar habis oleh pasukan Inggris. Saya tidak yakin TNI akan menghabiskan semua TPNPB, Ibu. Ibu catat itu. Tidak akan pernah, entah itu Kopassus, tidak akan pernah menghabiskan pasukan TPNPB. Bukti kemarin diduga. Dan bukti ini bukan baru. Dari sejak integrasi itu, dari 1 Mei 1963, itu sudah terjadi perlawanan. Jadi, historical yang tadi Ibu sampaikan itu dalam perspektif pemerintah, kami hormati itu. Dan kedua historical dari Papua, entah itu Belanda menipu bangsa Papua atau tidak, dalam konteks itu, terlepas dari semua konteks itu, orang Papua punya hak untuk merdeka. Tetapi pembuktian terhadap semua catatan sejarah ini perlu kita buktikan di satu kantor penipu yang kami selalu katakan bahwa PBB. Yang saat ini sekarang PBB juga sudah mendiskreditkan siapa pemimpin kita, Putin, untuk bahwa dia ke International Court and Justice. Ini kantor penipu. Amerika juga penipu, PBB juga penipu. Jadi ini dalam konteks Papua dan Indonesia juga kita harus ada pada pihak kebenaran. Saya mengerti Ibu sangat nasionalis dan Indonesia, tapi saya nasionalis dan Papua. Tapi sebuah pembuktian harus kita membuktikan atas dasar kebenaran. Ibu Koni catat, orang Bugis, orang Batak menjadi anggota TPNPB, Ibu. Saya jujur. Ya. Jangan lupa. Ya, silakan. Pak Jeffrey, mohon maaf saya potong. Jadi kalau Pak Jeffrey punya arsip, punya dokumen, punya apa, tolong dikirimkan ke Bishop. Saya akan pelajari karena saya memang tidak pernah lihat ada aspek arsip ya dari TPNPB sendiri atau OPM atau apapun namanya. Yang saya lihat adalah perspektif tadi dari bagaimana sejarah kita memasukkan Papua ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sangat menghormati pahlawan-pahlawan. Saya sangat respect kepada Bung Karno atas perjuangannya. Sekali lagi betul, semua orang punya hak untuk merdeka. Tapi saya contohkan sedikit ya, Pak Jeffrey, saya analogikan sedikit. Saya menikah dengan Bishop. Tiba-tiba saya capek sama Bishop, ini nggak seru orangnya. Nggak betah saya di rumah. Terus saya kabur aja gitu, atau mau punya affair. Is that okay? Enggak. Nah, itu yang saya lihat dari sebuah negara berdaulat ketika ada tentara yang menyatakan dia ingin melepaskan diri. Itu sama seperti breakdown the commitment, gitu loh. Tapi oke, kita bisa panjang ceritanya nanti. Yang penting saya tunggu dengan segala hormat Pak Jeffrey, saya menunggu dokumen arsip ya, bukan dokumen dongeng gitu. Karena kita bicara dengan arsip. Nah, saya tunggu sekali. Tapi sekali lagi, mohon dengan segala hormat, saya titip kita tuh sebenarnya bisa menyelesaikan semua sumbu-sumbu tersubatnya aspirasi. Dan saya berharap sebenarnya Papua akan sedamai Aceh hari ini. Kita tinggal tunggu prosesnya. Sekali lagi dengan segala hormat juga Pak Jeffrey, karena dari hukum yang saya pelajari, dari ilmu yang saya pelajari, dari konvensi yang saya lihat, memang tugas itu harus saya ambil, posisi itu harus Indonesia ambil. Dan kenapa TNI saya dukung penuh untuk menumpas segala bentuk pemberontakan yang bersifat separatis. Dengan segala hormat Pak Jeffrey, saya senang sekali bisa bicara, Pak Bishop. Saya senang sekali bisa bicara, tapi dari awal saya sudah bilang sama Bishop, saya cuma punya waktu sampai
satu terakhir Ibu. Ibu, satu terakhir saja. Saya kembali menjelaskan soal win-win solusi dari kasus Bugama, Ibu. OPM sudah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melepaskan Sandra, pilot Philip Mark, dengan negosiasi damai. Untuk itu ini catatan penting untuk Ibu, tolong sampaikan kepada pemerintah Indonesia bukan military operation, tetapi untuk keselamatan dan nama baik negara Indonesia harus pemerintah Indonesia membuka diri melakukan negosiasi bersama kami secara terhormat untuk bagaimana kita melepaskan Sandra. Dan ini penting sekali dan Ibu tolong bawa pesan itu kepada Jokowi. Hormat Ibu, hura. Saya tangkap pesannya Pak Jeffrey, tapi sekali lagi mohon maaf kalau saya terkait waktu, saya harus pergi. Dan kalau terkait Sandra, saya rasa biar kita lepaskan kepada keputusan negara seperti apa. Kita hormati saja. Yang saya terangkan tadi adalah bagaimana posisi negara kita menghadapi case ini dan kenapa saya mengambil contoh kasus ARE. Karena menurut saya Ira itu dibantai karena surrender dulu weaponry, baru kemudian kita bisa bicara. Selama kita masih mengangkat senjata, sepertinya akan susah kita untuk berbicara. Masing-masing punya posisinya. Saya kira itu Bishop, saya pamit dengan segala hormat. Kita by WA Bishop ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon doanya. Terima kasih. Sebentar Ibu Koni, ini banyak sekali respect yang luar biasa dari di live chat maupun di WA yang sudah saya di store. Sangat hormat, terima kasih buat Ibu Koni. Cuman mereka titip kalau boleh jangan cuma sekali ini Bu Koni untuk beri edukasi kepada kami. I hope Bishop, I hope. Ya, next time, apalagi nanti kalau sudah dapat data baru dari Jeffrey, teman-teman. Saya tunggu datanya dari Bishop ya. Iya, jadi saya sudah ditunggu, saya harus rapat lagi. Sekali lagi terima kasih, salam hormat. Terima kasih, Madam. Tuhan memberkati Ibu ya. Ya, doanya Bishop. Shalom. Bye.